Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengalami pembelajaran siang ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Vira ada? Hadir, Pak. Apa? Hadir, Pak. Udah. Hadir, Pak. Fitri. Sakit, Pak. Oh, sakit. Ada suratnya? Ada. Oh iya. Fitri sakit demam. Didoakan semoga Fitri segera diangkat penyakitnya, segera sembuh dan bisa kembali sekolah lagi. Amin. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Nah sebelumnya kan pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi dan kali ini kita akan belajar teks narasi. Nah sebelumnya Bapak bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah di sini kalian sudah mengetahui apa itu teks narasi? Ada yang Saya tahu? Pak, Iya silakan. cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, dan tema. Benar sekali Vira. Jadi cerita fantasi atau teks narasi ini merupakan suatu cerita atau rangkaian peristiwa di mana di dalamnya itu ada unsur-unsurnya seperti yang dikatakan Vira tadi. Ada alur, ada tema, ada sudut pandang, ada tokoh dan penokohan. Nah, itu nanti disusun dalam bentuk cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini cerita yang berhubungan dengan khayalan. Jadi dalam cerita itu tidak harus secara nyata. Jadi cerita fantasi itu bisa berupa khayalan. Mengerti anak-anak? Mengerti. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengetahui apa itu pengertian dari teks narasi atau cerita fantasi. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari teks narasi. Nah, unsur-unsur dari teks narasi itu ada 6. Ada tema, ada alur, ada tokoh dan juga penokohan, ada latar, sudut pandang dan juga amanat. Nah, kita bahas satu persatu ya unsur-unsur itu tadi biar kalian paham. Yang pertama kita akan membahas tema. Ada yang tahu tema itu apa? Saya, Pak. Iya, Intan silakan. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Benar sekali Indan. Jadi tema itu suatu ide. Kalau kita membuat teks narasi atau cerita fantasi, tentunya kita harus mempunyai ide terlebih dahulu. Nah, ide itu tadi dinamakan sebagai tema. Jadi misal kita membuat cerita fantasi atau teks narasi tentang lingkungan. Jadi kalian harus memikirkan apa judulnya, jalan ceritanya itu bagaimana. Nah itu yang mendasari terlebih dahulu adalah menentukan tema. Nah tema itu bisa lingkungan, bisa sosial, bisa ekonomi, bisa politik. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut untuk setelah kita membahas tema yaitu alur. Jadi alur itu merupakan jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan. Jadi kalau kita membuat cerita fantasi, tentunya harus ada runtutan jalan ceritanya. Misal pertama kan alurnya pengenalan tokoh, setelah itu pengenalan konflik, dan setelah itu konfliknya bagaimana, dan terakhir kita membahas bagaimana solusi atau resolusinya. Nah itu merupakan alur atau jalan cerita seperti itu. Nah selanjutnya tokoh dan penokohan. Ini sangat penting sekali. Kalau kalian membuat cerita fantasi, tidak mungkin tidak ada tokohnya, iya kan?
Apa itu tokoh? Tokoh itu suatu pemeran atau orang yang berada di cerita tersebut. Nah, apa bedanya tokoh dan penokohan? Kalau penokohan itu sama dengan watak. Jadi watak dari tokoh tersebut. Misal kita melihat atau mendengar cerita dari bawang merah dan bawang putih. Nah, tokohnya yaitu bawang merah dan bawang putih. Kalian pernah mendengarkan cerita bawang merah dan bawang putih? Nah, bawang merah wataknya bagaimana? Antagonis, Jahat ya, jahat. Nah, kalau bawang putih protagonis. baik ya. Nah, itu merupakan tokoh dan juga penokohan. Paham anak-anak? Paham. Nah, kalau sudah mengenal tentang tokoh dan penokohan, kita akan membahas tentang latar. Nah, apa itu latar? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya, silakan. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Benar sekali. Jadi, latar itu digolongkan menjadi 3. Ada latar waktu, ada latar suasana, dan juga ada latar tempat. Apa yang membedakan? Nah, kalau latar waktu, misal ceritanya itu menceritakan pada pagi hari, atau siang hari, atau sore hari, itu latar waktu. Kalau latar tempat, ya ceritanya itu tempatnya di mana? Misal menceritakan di suatu desa atau di di perkotaan, itu merupakan latar tempat. Nah, kalau latar latar waktu sudah, latar tempat sudah, latar suasana. Nah, kalau latar suasana ini bagaimana suasana cerita tersebut. Misal ceritanya menyedihkan atau ceritanya yang menegangkan, itu merupakan latar suasana. Jadi ada apa aja tadi? Latar yang pertama waktu, yang kedua latar tempat, yang ketiga benar sekali. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Jadi sudut pandang itu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Jadi kalau kita membaca suatu cerita fantasi atau teks narasi, pasti di dalam cerita tersebut kita melihat sudut pandang. Misal dia, aku, kamu, itu merupakan sudut pandang. Jadi tidak harus menceritakan murni dari penulisnya, bisa menceritakan orang lain, itu merupakan sudut pandang. Selanjutnya ada amanat. Nah, amanat ini sangat penting sekali. Jadi kalau kalian mau menulis cerita fantasi, kalian harus mengetahui amanatnya atau pesan yang ingin kalian sampaikan. Mengerti? Mengerti. Baik anak-anak, kita sudah belajar terkait pengertian dari teks narasi. Yang kedua, kita sudah belajar tentang unsur-unsur dari teks narasi atau cerita fantasi. Nah, yang terakhir, kita akan membahas terkait jenis-jenis dari teks narasi. Nah, jenis-jenis dari teks narasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, dan yang kedua berdasarkan latar ceritanya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesesuaian dengan kehidupan nyata itu dibagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan juga cerita fantasi ilustrasi. Ada yang bisa membedakan dari kedua jenis tersebut? Saya Pak. Ya, silakan Endang. Cerita fantasi total. Kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan, kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat pada dunia nyata atau peristiwa yang dapat pada dunia nyata. Betul sekali. Jadi perbedaan dari cerita fantasi total dan juga cerita fantasi irisan ini yang menjadi poin terpenting. Kalau fantasi total itu ceritanya tidak semua dalam kehidupan nyata. Jadi semisal kita melihat
cerita maling kundang. Nah, maling kundang ini kan kita tidak mengetahui itu nyata atau tidak kan. Yang mengetahui hanya orang-orang yang memang terdahulu. Jadi tidak sepenuhnya nyata. Kalau yang cerita fantasi irisan ini masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Misal kita menceritakan sebuah peristiwa yang kita alami saat ini, itu merupakan cerita fantasi irisan. Jadi kalau total itu tidak semuanya nyata, tapi kalau irisan ini masih dalam kehidupan nyata, seperti itu. Nah, selanjutnya disesuaikan dalam latar ceritanya, berdasarkan dalam latar ceritanya. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak, Ya, silakan. berdasarkan latar ceritanya, cerita fantasi dibedakan menjadi dua latar, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar fantasi sezaman maksudnya latar yang digunakan satu masa. Contohnya fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang atau futuristik. Dua latar fantasi lintas waktu maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Cukup. Nah, itu tadi latar berdasarkan latar ceritanya ya. Jadi dibagi menjadi dua, ada latar fantasi zaman dan juga ada latar fantasi lintas waktu. Apa yang membedakan? Nah, kalau latar fantasi sezaman itu dalam satu masa. Misal kita menceritakan cerita fantasi, ceritanya hanya masa kini aja, menceritakan masa kini, atau menceritakan masa dahulu kala, ya udah dahulu kala aja. Ya itu dinamakan latar fantasi sezaman. Nah, kalau latar fantasi lintas waktu itu menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misal masa prasejarah dan juga masa kini. Jadi latar ceritanya itu beralih di masa prasejarah berpindah ke masa kini. Seperti itu. Paham? Baik anak-anak, kita tadi sudah membahas terkait pengertian, unsur dan juga jenis dari teks narasi. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Masih semangat anak? Masih. Semangat. Nah, oh ya, sebelum kalian berdiskusi, berhubung ini ada yang tidak masuk ya, jadi kelompoknya langsung aja gabung. Silakan Endang bergabung dengan teman-temannya. Baik, Endang sudah bergabung ya. Nah, tugasnya apa? Sebelum Bapak menjelaskan tugasnya, Bapak menjelaskan medianya terlebih dahulu ya, media pembelajaran. Jadi di sini ada rumah fantasi. Apa itu rumah fantasi? Ini rumah yang di sini ada beberapa unsur-unsur yang sudah kita bahas tadi. Ada tema, tokoh, dan lain sebagainya. Nanti Bapak akan beri teks terkait cerita fantasi. Nanti ada salah satu dari kalian pokok membacakan teksnya, sedangkan misal Endang membacakan dan juga yang dua yang lain bisa mendengarkan dan juga mencatat tokohnya apa, temanya apa. Nah, nanti kalau sudah selesai didiskusikan, kalian gunting dan juga kalian tempel di sini sesuai rumah yang ada di sini. Kalau sudah selesai ditempel, perwakilan kelompok bisa maju, nanti bisa menjelaskan isi dari yang kalian bahas. Paham anak-anak? Paham. Nah, baik anak-anak, Bapak akan memberikan teksnya dan juga lembarnya nanti yang buat kalian kerjakan nanti. Ini teksnya tentang keledai dan penjual barang, nanti bisa dibacakan. Jangan lupa ditentukan tema, tokoh, dan lain sebagainya. Bapak beri waktu 5 menit, cukup ya? Cukup. Silakan didiskusikan. Ya Allah, Rek.
Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah selesai. Kalau sudah selesai, bisa kalian tempel di rumah ya. Silakan satu persatu, dimulai dari apa dulu? Baik, sudah tertempel semua ya rumahnya. Lanjut, bisa perwakilan kelompok menjelaskan. Ya, silakan Endang. Maju ke depan. Ini siapa? Kira bisa maju memegang ini ya. Endang bisa dijelaskan semuanya itu hasil diskusinya. Ada sana Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema nilai kehidupan. Tokohnya pedagang garam dan keledai. Penokohannya pedagang garam baik dan dermawan. Keledai suka mengeluh dan tidak tahu diri. Latar waktu suatu hari pagi, latar tempat jembatan dan sungai, latar suasananya menegangkan. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, alurnya maju, jenis teks, cerita fantasi irisan, dan latar fantasi sezaman. Amanatnya, kita harus saling tolong menolong dalam kehidupan, harus berterima kasih jika mendapatkan pertolongan, dan tidak mengeluh dalam hal kerjasama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Tadi Endang menjelaskan alurnya maju ya? Iya. Kenapa kok alurnya maju? Karena dalam cerita diawali dengan mengenal tokoh beserta wataknya dan juga latar. Setelah itu masuk ke dalam konflik atau permasalahan dan diakhiri dengan solusi atau penyelesaian. Bagus. Kalau ini jenis teksnya, kenapa kok bisa cerita fantasi irisan dan juga latar fantasi senjangan? Jenis teks narasi pada cerita yang berjudul Keledai dan Penjual Garam berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata tergolong pada jenis cerita fantasi irisan. Karena cerita tersebut masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Yang kedua kan tadi latar fantasi sejaman. Kenapa? Sejaman. Karena dalam cerita tersebut diceritakan dalam waktu masa kini saja. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik, sudah bagus sekali diskusi kalian dan juga presentasinya. Bapak lihat tadi sudah benar. Tadi kan ceritanya tentang keledai dan penjual garam ya? Iya. Nah,
tadi ada yang belum terbahas tentang sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, ini tadi alasannya kan kenapa kok sudut pandang orang ketiga serba tahu? Karena di dalam cerita itu tadi menceritakan bukan murni dari penulisnya, tapi menceritakan dari cerita yang lain. Tadi kan menceritakan keledai dan juga penjual garam dari orang lain. Jadi termasuk dalam sudut pandang orang ketiga. Nah, amanatnya tadi kita harus saling menolong dalam kehidupan. Betul. Harus berterima kasih jika mendapatkan pertolongan, tidak mengeluh dalam hal kerjasama. Seperti itu. Jadi Bapak rasa kalian sudah memahami terkait unsur-unsur dari cerita narasi atau cerita fantasi tersebut. Apa ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup ya? Iya, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar terkait pengertian teks narasi, unsur-unsur cerita fantasi atau narasi, dan juga jenis dari cerita fantasi. Diulas lagi ya, tadi unsur-unsur cerita fantasi ada apa aja? Tema, terus apa lagi? Sudut pandang, terus apa? Latar, terus apa? Tokoh, penokohan, terus alur. Nah, jenis dari cerita fantasi tadi apa aja? Fantasi total dan juga irisan. Yang kedua kalau berdasarkan latar, Fantasi zaman sama fantasi lintas waktu. benar sekali. Nah, berhubung waktu belajar kita sudah selesai, kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan materi selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Bapak harap kalian tetap belajar di rumah, pelajari semua dan juga jaga kesehatan. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.